Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini gue mau ngajakin kalian ngeliat sebuah rumah yang satu ini nih. Desainnya anak muda banget. Dan ini adalah rumah di klaster Inari yang lokasinya berada di Cisauk. Cocok buat kalian yang pengen beli rumah di BSD, tapi budgetnya belum cukup. Karena budget rumah di BSD kan ya emang udah gitu ya, mahal-mahal ya. Nah, Cisauk ini sedikit ke selatan dari BSD, tapi masih deket juga sama yang flyover Ionnya BSD, itu masih deket. Harganya pun juga masih lebih terjangkau nih, 800 jutaan. Nanti udah dapat rumah dengan lebar 6, terus panjangnya 14, dan luas bangunannya 37 meter persegi. Nah, kenapa gue bilang desainnya seleranya anak muda banget? Satu, karena desainnya dia nggak seperti rumah-rumah pada umumnya. Kalau rumah-rumah pada umumnya ya udah kan yang sering teman-teman lihat lah ya pasti ya. Kalau ini nggak. Yang dia bikin beda adalah si bagian atap di bangunan yang sebelah sininya. Atapnya dibikin pelana sih, pakai atap pelana, tapi dibikin tinggi tuh, lebih curam. Memang lebih boros material, tapi ngebikin si rumah jadi kelihatan lebih menarik. Nah, yang sebelahnya bentukannya kayak kotak doang aja sih, padahal tuh juga ada atapnya ya kalau ntar kita lihat dari drone. Terus dia kan atapnya pakai genteng beton, bikin curam. Dan yang bikin menarik juga di bagian situnya tuh teman-teman, ada susunan bata yang berfungsi sebagai secondary skin, melindungi rumah ketika ada sorot cahaya dari luar. Kayak ini kan rumah madep barat. Nah, ketika tambah sore tuh cahaya matahari dari barat tuh tambah menyorot tuh ke dalam. Tapi dengan ada secondary skin dari bata itu, di dalam rumah jadi nggak terlalu silau, karena di balik bata-bata itu ada jendelanya teman-teman. Selain itu kelihatan juga topi-topiannya juga nggak dibikin lempeng kotak-kotak doang, tapi dibikin ada sudut kemiringannya. Lebih cantik sih kalau dilihat. Terus ini kan kelihatan ya teman-teman ya, ini bekas-bekas air hujan, dan ini dia juga pintar karena di sini dikasih tali air. Tujuannya biar si air hujan tuh nggak terlalu sampai masuk ke dalam sini kalau pas deres banget. Sehingga ketika kita mau merapin lagi, kita mau maintain lagi, ini tinggal ngecat bagian sini doang. Terus permainan-permainan geometri di rumah ini menurut gue cukup menarik. Seperti contoh yang kita bisa lihat dari sini, bagian terasnya itu semenan, tapi dibikin mereng ke sana, patah belok ke sini, dan dinding yang bagian sini R16 nomor si rumah itu jadi juga dibikin miring. Set, jadi miring terus lurus, terus dinding los sampai belakang. Nah, ini area tanah utamanya rumah ini tuh yang ada batu splitnya ini. Kalau yang sebelah sini sebenarnya udah area fasum. Oke, terus kita lihat lagi apa sih yang menarik dari rumah ini. Ini ternyata slope gardennya teman-teman udah dapat kayak gini, dan dikasih bonus satu pohon ketapang. Cuman kalau pohon ketapang ini ditaruh depan rumah, tambah lama tambah besar, meneduhi sih, tapi akarnya yang jadi masalah. Karena semakin dia besar, akarnya itu tambah kemana-mana dan bisa merusak lantai. Ya harus rajin-rajin trimming sih kalau nggak mau lantainya rusak ya. Tapi kalau tetap suka pohon ini ya udah. Terus yang bikin menarik juga teman-teman, nggak cuma di dinding rumahnya aja permainan miring-miringnya, di slope gardennya pun juga nih dibikin miring gini, sini. Cakep sih. Nah, ada lagi yang menarik, permainan material dari dinding si rumah ini. Kalau yang sini kan warnanya oranye agak terakota, tapi pakainya dinding kamprot. Sedangkan yang itu dindingnya polosan aja tuh, rapi dicat. Sedangkan yang sebelah sono agak-agak semen wash sih kalau kita perhatiin. Kalau kita lihat ke atas ini salah satu enaknya juga kalau kalian beli rumah di sini udah dapat kanopi seperti ini. Rangkainya dari besi 4x8, terus si pilarnya dari dinding, bukan dari besi lagi. Tuh, jadi lebih terkesan kokoh aja. Cuman ini kan di rumah contoh ini dia pakainya polikarbonat yang agak transparan. Over time dia lama-lama akan kelihatan tuh kotor. Harus rajin-rajin dibersihkan. Kalau males ya kurang bagus rumahnya. Untuk carportnya dapat satu aja. Dia di semen, terus ada tali airnya kecil-kecil. Cukup sih untuk satu mobil, satu motor. Tapi kalau pengen dilebarin lagi dikit ya otomatis tamannya kemakan juga. Oke, detail fasad lagi dulu sebelum kita mulai masuk ke dalam rumah. Nih, dia kasihin batu andesit ya nih ya, batu andesit dipotong tipis-tipis, disusun menyesuaikan lebar dari si tali air ini. Segini, sini ada lampunya segini. Dan di sini juga masih ada jendela untuk menerangi area di dalam kamar. Oke, selesai sih kita bahas bagian luarnya. Saatnya kita bahas yang nggak kalah menarik teman-teman.
sebuah pintu apalagi pintu utama tuh krusial sih menurutku ya untuk di sebuah rumah. Karena kalau desain pintunya jelek, rumah juga jadi nggak cakep. Ini salah satu desain pintu yang cukup oke. Dia kan pakai engineering aja, solid engineering, bukan yang kayu solid ya. Terus dia diwarnain hitam, jadi kontras sama warna abunya. Dan dibikinnya full nih dari atas ke bawah. Pakainya juga engsel pivot nih di atas sini. Engsel pivot tuh, jadi yang bagian sininya tuh seolah-olah kayak ngambang gitu, nggak ketutup kusen banget. Terus dia juga udah pakai smart door lock, dapat juga CCTV di luar kayak gitu. Ya standar rumah zaman sekarang sih ya. Kusennya dia pakai kusen aluminium yang lumayan bagus nih, bukan aluminium yang ece-ece. Dan katanya juga ini salah satu kusen aluminium yang cukup kedap kalau kita tutup full rapat. Oke, kita masuk dulu ya. Dan sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Nah, untuk layout rumahnya sebenarnya sih mirip-mirip ya, seperti rumah satu lantai pada umumnya dengan luas tanah segini. Jadi kan dengan lebar 6 meter, 3 meter itu untuk area living, dining, kitchen. Dipisah lagi 3 meter lagi di sini untuk area 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, ini sebenarnya yang gua bahas cukup menarik adalah si plafon nih. Ternyata pas sampai dalam sini plafonnya nggak yang setinggi ngikutin bentuk atapnya. Harusnya kalau dia bisa dioptimalin ngikutin bentuk atap bakal lebih cakep lagi ketika masuk ke dalam rumah ini. Ya walaupun dari jarak dari bawah sini sampai plafon udah cukup tinggi juga. Ini sekitar hampir 3,8 meteran. Jadi masuk rumah juga kerasanya lega juga sih. Terus dia juga udah pakai plafon yang shadow line, jadi lebih minimalis tuh. Nggak ada list gypsumnya di semuanya. Dan kalau kalian beli rumah ini otomatis tidak dapat furnitur kayak gini. Semua furniturnya hanyalah untuk mempercantik ketika kita berada di show unit dan sebagai inspirasi juga. Kenapa sebagai inspirasi? Karena contohlah gini, kalian udah beli rumah, bingung nih naruh furniturnya di mana. Nah, ini bisa jadi referensi. Taruh sofa 2 seater, ada meja kopinya. Cuma mungkin ini kalau bisa sih lebih dikecilin lagi dikit sehingga untuk pergerakan kita orang lebih enak sih ya. Dan di depannya sini dikasihin TV dengan wall panelnya. Tuh, lumayan rapi nih dengan modelan kayak gini, bikin rumah jadi lebih estetik dan homey. Nah, sebelum lanjut bahas ke situ, gue mau highlight dulu nih area sini. Ini gue kira tadi dia pakai bata tempel, ternyata enggak. Ternyata dia pakai keramik nih. Cuma potongan-potongannya tuh agak nyaru nih. Nih, tapi kelihatan dia. Set, ini potongan. Ternyata keramik dan dipasangnya dari bawah sampai atas ke sana, dan bagian atas sana ya dikasih ambience light sehingga lebih manis saja sih di bagian interiornya. Terus geser kita ke bagian sini. Jadi peletakan dapurnya kalau di rumah contoh ini dicontohkan ditaruh di dalam rumah ya. Ini plus minus. Ada yang suka dapur di dalam, ada yang suka dapur di luar. Kelebihannya kalau dapur di dalam kayak gini, kita tuh istri lagi masak gitu ya, bisa ngobrol sama semua penghuni rumah. Tapi kalau di luar itu kan jadi ada sekatnya dan tidak mudah untuk saling mengobrol dengan penghuni lain kan ketika lagi berkegiatan di dapur. Cuman efeknya bau masakan itu nggak bertahan terlalu lama di dalam rumah. Cuman ini namanya dapur-dapuran ya teman-teman ya, nggak ada kompornya, nggak ada sinknya. Ya udah untuk estetik aja sebagai ya pantas-pantasan lah di show unit. Terus dicontohinnya juga dikasih kitchen set yang full sampai atas, ini tinggi banget. Nah ini salah satu percontohan yang menurut gue bagus nih. Karena di rumah yang tidak terlalu besar ini banyak storage kayak gini. Mempermudah ketika kita mau nyimpen-nyimpen barang, jadi nggak terlalu berceceran di mana-mana. Terus ini area untuk si kulkas dan ini si mejanya. Udah sih, perpaduan warnanya bagus. Gue suka sih, kayak ini warna kayu, warna kayunya agak kuning. Terus kontras sama si keseluruhan styling interior dari rumah ini. Dan kalau kita lihat juga ke bagian bawahnya, ini lantainya pakai homogeneous style 60x60, motifnya agak-agak kayak semen-semen gitu ya. Cuman nggak semen, teman-teman. Oke, nah sebelum kita lihat ke kamar, kita lihat ke belakang sini dulu. Ini ada satu pintu aluminium dan kaca yang cukup besar, sehingga lagi-lagi udara dan cahaya ketika sini dibuka dan depan dibuka bisa terjadi cross ventilation. Oke,
sampailah kita di bagian belakang rumah. Yang di show unit ini sebenarnya luas tanahnya tuh 96 meter persegi. Ada sisaan lahan nih bagian belakang sini sama sisaan lahan sampingnya. Di sini dia pasangin tanaman calathea. Calathea udah gede-gede banget, sama calatheanya gedean calatheanya. Padahal nih dulu gue yakin pas ditanam paling cuma segini-segini. Tumbuhnya emang cepet banget teman-teman. Kita lihat di belakang sini ada apa? Oh, ini ada bak kontrol, naruh mesin pompa. Terus kelihatan juga dari belakang sini ada mesin odorase yang ditaruh di belakang. Oke, ternyata pas ketiga pintu ini ditutup semua, kesannya clean banget karena emang warnanya putih. Begitu juga warna si pintunya. Dan pintunya di sini dia juga pakai pintu engsel pivot. Kita lihat yang bagian sini ya. Cuman ini menurutku salah satu tips kalau kalian mau pasang engsel pivot ya. Ini kan pakai engsel pivot lagi nih kayak gini. Jadi jangan lupa dikasih celah ya, dikasih batas kayak gini. Kalau nggak ada batasnya kayak gini, ntar dia bisa ngebuka keluar maupun ke dalam. Kalau ada gininya kan dia ke stop kan. Oke, ini kamar depan, ini kamar anak. Ukurannya estimasi gue nih sekitar 2,4 kali 3. Jadi nggak terlalu besar tapi cukup. Dan di sini di contohnya dikasih kasur single aja yang kecil. Terus ini kan ada jendela yang tadi. Bagian sininya untuk ya meja buat main anaknya sih. Simple tapi bakal lebih bagus. Jadi gini teman-teman, walaupun kan kayaknya kamarnya nggak terlalu luas ya, tapi kalau kalian stylingin sama desainer interior, ini bisa jadi salah satu kamar yang bagus sih, bagus dan nyaman. Contohnya udah banyak di video-video kita yang lainnya. Untuk lantainya dia pakainya udah vinil ya. Vinil ini ada kelebihan teman-teman dibanding SPC. Ngegantinya tuh lebih mudah. Jadi tinggal copot bagian itu, pasang yang baru. Tapi kalau SPC, ketika ada yang rusak, itu harus dibongkar dulu semua. Gitu sih. Oke, ini area kamar mandinya terletak di tengah-tengah rumah. Pemilihan materialnya atasnya pakai dinding, dicat warna abu-abu. Cuman sayang nih, gue langsung salah fokus ya. Sayang bagian area showernya, ini keramiknya harusnya dibikin sampai atas sini. Kenapa? Karena ketika ntar showeran kan air nyiprat kemana-mana sampai sini juga gitu kan. Lama-lama dia bisa lebih mudah jamuran sih. Cuma kalau kalian ganti full pakai keramik kayak gini, kan keramik gak terlalu jamuran. Tapi untuk layoutnya enak sih, shower, toilet, dan bahkan di dalam masih ada wastafelnya untuk gosok gigi. Simple, perpaduan warnanya putih dan abu-abu. Oke, kita lihat ke kamar tidur utamanya yang ternyata terletak di bagian belakang rumah. Ukurannya 3x3, kelihatan sih ini 3x3 karena bentukannya kotak banget. Dan di sini masih ada si jendela untuk ngebikin si kamar tetap terang. Terus kalau kita lihat bagian furniturnya di sini sih simpel aja, cuma dikasih kasur, ada karpet, ada meja bedside tapi ditaruh di pojokan gini. Simpel aja. Terus di plafonnya di sini dikasih ambience lighting biar ada permainan cahaya sedikit. Dan permainan lampu juga dia aplikasikan nih, ada lampu gede di tengah dan ada lampu-lampu spotlight di pojokan. Oke. Selesai sudah kita house tour rumahnya, cukup singkat ya karena emang cuma satu lantai doang sih dan nggak yang terlalu besar juga. Nah tadi tuh kita sempat diajak keliling juga. Jadi ini kan developernya Kultura Properties. Di sini tuh klasternya nggak cuma ini doang, nggak cuma Inari doang. Ada klaster Abaya, klaster Matano. Itu dengan desain rumah yang seleranya juga selera anak muda, keren-keren juga. Terus ada yang menarik. Ada danaunya teman-teman, kalian bisa mancing, bisa berenang di situ. Danaunya bener-bener gede, ada restonya dan kalian juga kalau mau ngadain wedding cocok juga di situ. Bisa jadi kan wedding di situ, terus beli rumahnya di sini, asik. Oke, terus ya udah dengan rumah 800 juta ini lokasi di Cisauk, gimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak? Silakan kasih komentar di kolom komentar. Ya udah. Cukup sekian dari kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Janah, dan follow TikTok kita juga Wicak Miftah. Dadah. Kelihatan juga nih dari handle-nya ya. Biasanya bisa gak jadi. Rumahnya ada mezaninnya, terus rumahnya tuh bukan gitu deh, salah-salah.
Ada, tadi klaster apa sih? Klaster apa mas tadi mas?